Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Celebes People. Senang rasanya saya Hajratul Aswad kembali menjumpai Anda dalam program Obrolan Karebosi. Edisi hari ini yang akan mengangkat tema Sudah Bisa Umrah. Pemirsa, Kementerian Agama Republik Indonesia memastikan penyelenggaraan ibadah umrah akan kembali dibuka pada 8 Januari 2022 kemarin. Hal ini sebagai tindak lanjut atas hasil rapat lintas kementerian lembaga yang berkaitan dengan penyelenggara ibadah umrah tahun 1443 Hijriah tanggal 3 Januari 2021 dan sesuai arahan Menteri Agama Republik Indonesia. Kemudian pemirsa, seperti apa dan bagaimana menyikapi dibukanya ibadah umrah 2022 ini serta bagaimana mekanisme aturannya, syarat dan juga biayanya. Saya Hajratul Aswad akan menemani Anda 60 menit ke depan dalam program Obrolan Karebosi bersama dua narasumber yang sudah hadir di studio pada hari ini, yaitu ada Bapak Ali Syafid selaku Kabid Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenak Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak. Selamat datang. Terima kasih ya Pak ya sudah menyempatkan waktu hadir di studio Celebes TV. Dan kemudian ada Bapak Agus Salim Narwi selaku Wakil Ketua Ampuri DPD Sulampua. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang juga Bapak di studio. Selamat datang. Terima kasih ya Pak ya sudah menyempatkan hadir di studio Celebes TV. Baik, kita akan mengangkat tema Sudah Bisa Umrah. Saya pertama mau bertanya ke Pak Ali ya Pak ya. Kak, umrah sudah dibuka Pak ya, seperti apa dan bagaimana itu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pemirsa semuanya. Pertanyaan Ibu, ya Alhamdulillah sejak sebetulnya Desember 2021 itu umrah itu sudah dibuka, tapi actionnya itu pada tanggal 23 itu rencananya untuk pemberangkatan awal, namun pun tidak secara keseluruhan berangkat, tapi ada perwakilan dari PPIU yang berangkat sekitar 25 orang. Sekitar 25 orang. Setelah itu ada pemberangkatan selanjutnya sekitar 40-50 orang. Kemudian pada rapat Pak Dirjen PHU tanggal 3 dengan semua stakeholder perhajian itu diputuskan bahwa tanggal 8 itu ada pemberangkatan, dan betul tanggal 8 itu Pak Dirjen PH itu melepas jamaah umrah kira 419 orang, dan ini sudah berjalan ke Tanah Suci Mekah. Kira itu. Oke, baik, saya ke Bapak Agus Salim Narwis nih Pak. Ya. Pak, bagaimana pandangan Bapak dibukanya umrah tahun ini Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa sekalian, yang terhormat Pak Ali Hafid. Tentu kita sangat bergembira ya dengan dibukanya umrah ini di awal tahun ini, karena memang ini sudah ditunggu-tunggu oleh banyak masyarakat ya Pak ya? Ya, juga ditunggu-tunggu oleh para pengelola travel atau PPIU ya, yang memang tugas kita adalah menyelenggarakan umroh bagi masyarakat. Nah, tetapi tentu kita juga tetap masih memperhatikan kondisi-kondisi yang ada di Saudi maupun yang ada di Indonesia, karena terutama COVID ini kan masih tetap menjadi kendala. Menjadi kendala dan juga ketakutan ya Pak? Ya betul, jadi sehingga kita sebagai penyelenggara tentu kesehatan ini adalah faktor penting yang harus kita perhatikan, sehingga kita masih selalu memantau. Nah, seperti yang disampaikan Pak Ali tadi bahwa kami dari PBU sudah mengutus 5 orang dari Ampuri itu pada tanggal 23. Kemudian tanggal 30 ada kita berangkatkan lagi sekitar 48 orang. Secara bertahap ya Pak ya? Ya, tapi itu 2 pemberangkatan itu adalah semua pemilik travel dulu. Jadi semua yang berangkat itu adalah pemilik travel. Untuk memastikan pelaksanaan umroh di sana apakah sudah bisa dilaksanakan dengan baik atau tidak. Nah, ya, Pak ya? Nanti setelah ini di awal tahun ini barulah kita akan memberangkatkan jemaah yang berbasis masyarakat ya? Betul, iya. Baik Bapak, saya ke Bapak Ali lagi nih. Pak, regulasi aturannya Pak itu seperti apa? Regulasi dan aturannya alhamdulillah sudah keluar KMA
1332 tahun 2021 tentang sistem penyelenggaraan ibadah umrah pada saat pandemik seperti ini. Jadi memang di aturan itu disebutkan ada beberapa persyaratan yang harus disyaratkan bagi jamaah, termasuk diantaranya harus vaksinnya harus lengkap 2 kali, harus lengkap vaksinnya, kemudian PCR-nya juga harus betul-betul diperhatikan karena harus ya asli, jangan sampai ada PCR yang aspal ya, istilahnya palsu ya gitu ya itu. Kemudian persyaratan karantinanya harus 2 kali 24 jam, dan persyaratan utamanya sebetulnya harus 1 pintu. Jadi sementara untuk pemberangkatan di Indonesia hanya melalui Pondok Gede, asrama haji Pondok Gede. Asrama haji Pondok Gede. Di sana di karantina selama 2 hari untuk di screening kelengkapan semua administrasi dan protokol kesehatannya sebelum berangkat. Lalu kemudian untuk regulasi aturannya setelah kedatangan seperti apa? Setelah kedatangan itu menyesuaikan dengan aturan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Kemarin pertama 3 hari, setelah 3 hari 7 hari, setelah 7 hari 10 hari, dan sampai hari ini saya kira 10 hari. Tapi kemarin ada penjelasan bagi jamaah umrah itu bisa 7 hari karena jamaah umrah itu tidak tercampur dengan jamaah umum seperti pemberangkatan dari negara-negara lain. Iya, jamaah umrah itu fokus semua istilahnya satu mobilitasnya, kebersamaannya dan semuanya sama satu di pesawat seperti itu. Seperti itu ya. Baik. Pak Agus, persiapan dari pihak asosiasi bagaimana Pak menghadapi umrah tahun ini? Ya, persiapan yang kita lakukan yang pertama memang kita mempelajari semua peraturan yang dikeluarkan baik pemerintah Indonesia maupun pemerintah Saudi ya. Kemudian kita juga mempersiapkan informasi-informasi kepada seluruh jamaah. Mempersiapkan informasi kepada seluruh jamaah. Ya, jadi flyer-flyer itu kita siapkan. Informasi yang seperti apa itu? Contohnya bahwa harus vaksin 2 kali, kemudian ada karantina sebelum pemberangkatan, kemudian nanti di Saudi juga ada karantina lagi. Karena jadi jemaah kita mendapatkan 2 kali karantina begitu ya Pak ya? 3 kali. 3 kali? Iya, karena itu kedatangannya 3 kali ya Pak ya? Di Jakarta 2 hari. Makassar juga ya? Kemudian tiba di Saudi nanti di karantina lagi ya untuk Sinovac. Tapi 4 vaksin yang lain itu bisa langsung umroh. Kemudian pulangnya lagi, karena kita kan aturan Indonesia juga pulang nanti akan di karantina lagi 7 hari. Seperti itu. Jadi total keseluruhan untuk jemaah haji itu memakan waktu berapa lama tuh? Dari keberangkatan hingga kepulangannya? Kalau di Indonesia kan udah 2 hari ya, kemudian karantinanya di Saudi juga 5 hari, tambah di sini 7 hari, itu sudah 14 hari, tambah pelaksanaan di sana mungkin sekitar 8 hari, jadi kurang lebih 18 hari. Hampir sebulanan ya Pak ya? Hampir sebulanan seperti itu. Persiapan apa lagi Pak? Selain himbauan-himbauan tadi? Selain itu juga kita mempersiapkan para tour leader kita ya, karena kan para pendamping harus dipersiapkan, mereka juga harus bisa mengetahui, kemudian yang paling penting penanganan kalau ada yang terpapar COVID di sana. Kalau ada terpapar COVID di sana itu regulasinya seperti apa? Ya, kita sudah bekerja sama dengan asuransi. Ya, jadi ada asuransi di Indonesia maupun di Saudi. Jadi kalau dia terpapar, maka di karantina itu dibiayai oleh asuransi. Dan itu juga dilakukan di Arab Saudi langsung begitu? Di Arab Saudi juga seperti itu. Seperti itu ya Pak ya. Bapak Ali, saya bertanya ya Pak ya, umrah tahun ini Pak bedanya dengan tahun sebelum pandemi bagaimana? Tahun ini adakah pengetatan dan juga dikarenakan kita masih dalam suasana pandemi? Iya, saya kira ya pasti berbeda pada saat umrah sebelum pandemik dan umrah pada saat pandemik. Biayanya juga sangat berbeda. Biayanya menjadi berbeda ya Pak? Iya, berbeda juga. Saya ingin tahu perbedaan selain harga apa itu Pak yang paling dirasakan oleh yang paling dirasakan jemaah itu protokol kesehatannya, karena biaya protokol kesehatan itu ya saya hanya mengira-ngira itu kira-kira hampir sama dengan biaya umrah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.
Ya, biaya umrah itu kan di KMA 777 tahun 2020 itu kan 26 juta. 26 juta minimal. Iya. Itu seminggu ya Pak ya? Ya, itu bukan seminggu, 9 hari. Ya, 9 hari ya Pak, 9 hari atau 12 hari. Sekira itu. Kemudian sekarang kan sangat berubah. Harus melalui satu pintu, ya, kemudian harus protokol kesehatannya ketat, harus dikarantina di embarkasi di asrama haji Pondok Gede ya 2 kali 24 jam, kemudian terbang ke sana juga harus dikarantina selama 5 hari kalau itu Sinovac, 2 Sinovac ya. Kemudian balik lagi dikarantina lagi. Saya kira itu memang waktunya juga sangat berbeda. Kalau dulu bisa 9-12 hari, kalau sekarang ini seperti disampaikan tadi bisa hampir setengah bulan. Menjadi 2 kali lipat dari waktu yang sebelumnya ya Pak ya? Karantina aja itu melebihi dari umrah. Kalau 2, 5, 7 itu sudah 14 hari. Nah, umrah itu kadang-kadang ya paling rendah 9 hari. 9 sampai 12 hari ya Pak ya? Cuma persoalannya kalau dia karantinanya di sana 5 hari, kalau dihitung semua dengan perjalanan umrahnya bisa aja di sana hanya seminggu ya Pak. Hanya 7 hari. Ya, kalau dia 12 hari, 5 hari karantina tambah 12 hari untuk pergerakan umrohnya, seperti itu Mbak. Jadi kelonjakan harganya nih Pak? Pelonjakan harga sebetulnya kalau di Kementerian Agama untuk umrahnya enggak sih. Yang biaya yang naik itu adalah biaya karantinanya. Iya, biaya protokol kesehatannya. Tapi harga umrahnya tetap sama. Tetap, tapi saya tadi bicara dengan Jakarta ini ada perubahan, mungkin naiknya sekitar 2 jutaan, 26 bisa jadi 28. Ini perubahan KMA 777 tahun 2020 itu. Ya. Jadi itu sudah include juga tuh dari Kemenak sudah membiayai masa karantina si jemaah begitu Pak? Enggak, lain karantinanya. Ya, lain karantinanya. Karantina itu ya mungkin bagaimana caranya dari PPIU penyelenggara itu untuk membahasakan kepada jamaah. Ya, makanya kemarin ya sebetulnya kemarin pada saat pertama dibuka karantina 10 hari itu dengan biaya yang disebutkan oleh pemerintah itu ya sampai 20-an juta itu selama 10 hari itu kadang semua teman-teman PPIU itu sedikit agak istilahnya apa ya untuk mengurungkan niatnya karena biayanya terlalu besar untuk menjadi 2 kali lipat atau bahkan lebih ya Pak ya? Iya, hampir 2 kali lipat lah. Kalau dilihat biaya karantinanya yang disebutkan oleh pemerintah. Seperti itu ya Pak ya. Terus saya ke Bapak Agus Pak. Dari Ampuri sendiri apakah juga ada perbedaan penyelenggaraan tahun umrah dari tahun-tahun sebelumnya Pak? Iya, tentu pasti berubah ya. Termasuk poin harga tadi itu. Kemarin Ampuri itu sudah menghitung-hitung untuk pemberangkatan Makassar itu kurang lebih hampir 38 juta. 38 juta. Iya, karena 28 juta seperti yang disampaikan Pak Ali tadi biaya penyelenggaraan umrohnya, kemudian karantina di Saudi dan Indonesia itu hampir kurang lebih 10 juta termasuk PCR-nya. Ya, kemudian juga perubahan-perubahan yang lain seperti siara-siara di sana. Ya, kalau dulu kita bisa siara ke museum, ke tempat-tempat misalnya peternakan unta gitu ya. Nah, sekarang ini udah nggak bisa lagi, dibatasi lagi. Terakhir kemarin ini sudah tidak ditutup dulu museumnya. Ditutup banyak akses umrah yang sebagian ditutup. Ya, siara-siara, tetapi untuk ibadahnya tetap jalan ya seperti tawaf dan sa'i itu. Cuman memang berbeda juga. Kalau dulu kita bebas. Ya. Kita mau tiap hari juga bisa, tapi kan sekarang sudah ada batasan-batasannya. Ada batasannya, itu seperti apa bunyi batasannya? Jadi kemungkinan ya cuma bisa 1 kali 1 hari. 1 kali sehari ya Pak ya? Yang dulu kan bisa berkali-kali? Dulu bisa berkali-kali kita melaksanakan umrah. Bisa juga melaksanakan badal umrah. Ya, kita penyelenggara ini kadang-kadang kan ada jamaah di Indonesia tidak berangkat, dia nitip, tolong ini saya punya keluarga mau dibadal umrahkan. Nah, kita tuh bisa melaksanakan. Nah, kalau ini sekarang kemungkinannya itu agak susah. Susah ya Pak ya? Karena aturan tadi, batasan-batasan dan pergerakan orang-orang di jamaah juga di sana masih
terbatas sekali. Masih terbatas sekali ya di sana, dan juga berdampak pada jemaah kita ya Pak ya. Betul. Baik, saya ke Bapak Ali lagi nih Pak. Melihat pengetatan yang dilakukan pemerintah nih Pak, bagaimana sih Pak pandangan Bapak? Iya kan itu harus sebetulnya aturan pemerintah tentang pencegahan wabah penyakit itu harus ditaati. Saya kira itu wajib harus dilakukan pengetatan itu. Makanya persoalan umrah sebelumnya ini, kalau ada yang mau berkeras untuk menunaikan ibadah haji lalu mengabaikan protokol kesehatan, kami sampaikan ya nggak perlu dulu. Ya umrah itu sunat tapi menjaga kesehatan itu wajib. Ya jadi pengetatan yang dilakukan pemerintah, aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang aturan protokol kesehatan, masalah vaksinasi itu ya otomatis wajib kita ikuti. Makanya pada saat kita bahas pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, itu harus duduk bersama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, atau Kementerian Kemenkumham untuk membahas semua seluk-beluk yang masalah ini, karena semua ini terkait ya Pak ya? Iya, semua yang terkait dengan persoalan perjalanan penyelenggaraan ibadah haji itu harus duduk bersama, karena memang apalagi persoalan pandemik ini ya kita harus jaga jangan sampai terulang di masa-masa yang akan datang dengan pelaksanaan ibadah umrah, itu yang kita hindari. Makanya pengetatan ya menyangkut persoalan aturan kesehatan itu ya wajiblah teman-teman PPIU dan jemaah umrah itu mengikuti aturan itu. Saya kira begitu Mbak. Seperti itu ya. Baik, Pak Agus, apakah sudah ada yang mendaftar Pak? Sudah banyak yang mendaftar, dan kita juga memang sudah mulai menjadwalkan ya Pak? Ya, ini untuk Ampuri sendiri kita insya Allah akan ada pemberangkatan tanggal 25 itu umroh umat. Nah, Ampuri ini kan terkenal dengan umroh umatnya ya, kita udah 5 kali dulu sebelum pandemi. Nah ini insya Allah kita akan laksanakan umroh umat itu seluruh anggota Ampuri bergabung jadi satu untuk charter pesawat, kemudian berangkat bersama-sama. Kenapa kita lakukan itu? Pertama untuk meminimalisir risiko-risiko. Kalau kita berangkat sendiri travel ada risiko yang mungkin kita tidak bisa perhatikan kalau kita sendiri, tapi kalau kita bersama-sama mungkin ada yang bisa saling mengingatkan ya. Seperti itu ya Pak? Ya seperti itu. Kemudian juga memang sih antusiasmenya tidak seperti sebelum pandemi ya, karena kan dulu kan murah kan 25 sudah 26 juta sudah bisa kan dari Makassar. Betul. Sekarang ini begitu kita bilang 38 juta mereka kaget juga, hampir 2 kali lipat. Hampir 2 kali lipatnya, tapi masih banyak yang mendaftar. Tapi tetap masih banyak, karena mereka juga udah tahu sebenarnya bahwa tidak akan mungkin lagi harga itu sama seperti dulu. Terutama ini kan 2 tahun, tentu ada kenaikan harga ya, termasuk biaya-biaya di Saudi juga pasti ada kenaikan. Nah, memang sih kita harapkan bahwa ada lobby-lobby nanti tentang vaksin Sinovac ini. Karena kan kita di Indonesia kan 80% itu vaksinnya Sinovac. Nah, itu yang kendala, karena di Sinovac beda perlakuannya di Saudi. Karena mereka harus karantina. Kalau di yang pakai Pfizer, Moderna, Johnson sama AstraZeneca itu mereka bisa langsung ibadah. Bisa langsung ibadah tanpa karantina ya. Tanpa karantina. Nah, itu yang kita mau, ada lobby-lobby kembali baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang dilakukan oleh asosiasi kepada muasasah di sana. Seperti itu. Baik, Bapak Ali, mengenai kotanya Pak, bagaimana? Apakah terbatas? Untuk sementara ini sebetulnya kuota tergantung dari PPIU sebetulnya berapa yang mendaftar. Saya kira dengan anggaran yang sebesar itu yang harus dikeluarkan mungkin banyak yang mungkin banyak, tetapi kemungkinan itu juga bisa terjawab dengan kerinduan mereka dengan Arab Saudi, dengan Haramain. Biar berapapun biaya sebetulnya yang disyaratkan oleh jemaah, kalau mereka itu niatnya sudah mau umrah, mereka harus melaksanakan umrah. Saya kira persoalan kuota kami sebetulnya tidak bisa pastikan secara detail, tidak seperti kuota jemaah haji, karena kalau ini kan mendaftarnya di PPIU, mereka upload sendiri, dimasuk di Siskopatu untuk melaporkan diri untuk persiapan pelaksanaan umroh.
Ya kemarin ada sih mungkin dari Kestur itu Ampuri yang lapor kalau pemberangkatan dari Sulawesi Selatan ini juga akan dilaksanakan pada tanggal berapa tadi 25 ya 25 mendatang ini ya. Ya tapi mereka berangkatnya ke Jakarta karena tetap melakukan pemberangkatan satu pintu. Dan persyaratannya sebetulnya Pak Dirjen di PMA yang baru itu bahwa diharapkan teman-teman PPIU itu mengambil pesawat ya jangan ya kalau dibolehkan nggak usah transit ya bisa ambil pesawat langsung dari Soekarno-Hatta menuju ke Jeddah itu yang lebih bagus ya. Begitu ya Pak ya seperti lalu apakah ada ininya Pak membatasi jumlah jemaah yang berangkat? Iya, itu tergantung dari protokol kesehatan di pesawat. Kalau di pesawatnya itu bisa pakai 50% pasti dibatasi. Kalau di pesawat tidak dibatasi, ya sesuai dengan isi pesawat. Tetapi walaupun seperti itu, setahu saya tetap ada di pesawat itu disiapkan beberapa kursi untuk antisipasi bagi mereka yang sakit atau mungkin ada yang terkonfirmasi. Pasti itu ada persiapan itu yang dilakukan ya seperti dilakukan oleh dinas-dinas terkait ya Pak ya. Baik Pak Ali, bagaimana terkait harga dasar yang ditentukan pemerintah Pak? Harga dasar dari umroh ya? Iya, saya sudah sampaikan tadi, saya sudah komunikasi Jakarta karena di PMA ini disebutkan bahwa biaya penyelenggaraan umroh itu sesuai yang diaturkan oleh Menteri Agama. Nah dengan tambahan biaya protokol kesehatan. Makanya saya pertanyakan apakah ada yang baru. Tetap untuk sementara mengacu ke KMA 777 tahun 2020 bahwa harga dasar untuk pelaksanaan umrah itu 26 juta. Ya, tetapi menunggu revisi dari undang-undang ini, dari regulasi ini disampaikan ada kenaikan sekitar 2 juta, sekitar 28 juta untuk pemberangkatan umrah. Itu harga dasar ya Pak? Harga dasar. Seperti itu. Baik Pak Agus, dari Ampuri sendiri bagaimana penyesuaian harga yang ditentukan Pak? Ya ini memang kita dalam menentukan harga memang harus berhati-hati ya, karena perubahan itu sangat cepat. Kemarin yang tanggal 23 itu pemberangkatan awal itu tidak ada budgetnya untuk karantina Saudi. Ternyata di sana ada karantina 5 hari dan itu biayanya mahal sekali, 7 juta, 6,9 juta per orang ya Pak ya? Per orang. Nah, jadi menyiasati itu seperti apa Pak? Nah itu yang makanya yang kita Ampuri itu memastikan dulu sebelum melonsing harga, kita pastikan dulu biaya-biaya yang ada. Nah memang regulasi yang cepat berubah ini juga kita antisipasi, makanya kita sampaikan kepada jamaah itu adalah bahwa harga ini bisa saja berubah gitu, tetapi kita memang mengoptimalkan bagaimana supaya harga yang kita keluarkan itu kalaupun ada kenaikan tidak terlalu jauh, tidak terlalu memberatkan. Nah yang berat ini memang kan sekarang adalah biaya karantina. Betul. Itu yang paling berat ya Pak ya? Iya, sekarang berat sekali karena bagi jemaah itu tidak ada hubungannya dengan ibadah. Tidak ada hubungannya dengan ibadah? Mengeluarkan uang tidak ada hubungannya dengan ibadah, jadi mereka kadang-kadang merasa agak berat. Tapi kalau dibilang misalnya kita nambah 1 hari di Mekah karena kita mau ibadah, itu mereka pasti ngeluarin, tidak apa-apa. Tapi tidak apa-apa ya Pak ya? Iya, karena bayangkan kita mengurung diri, udah bayar, mengurung diri itu kan 7 hari di Indonesia dan 5 hari di Arab Saudi. Jadi itu yang biasa memberatkan para jemaah kita Pak? Dan itu yang kadang-kadang menjadi pikiran mereka, beban pikiran. Saya kira yang 26 juta itu biasa, karena itu ongkos pesawatnya, ongkos hotelnya, semua dia ada di sana, makannya itu sudah include semua. Itu yang rutin, makanya yang penambahan ini yang kadang-kadang tidak terdata. Mungkin dia bilang 10 juta menurut beliau, tapi kalau sudah jalan bisa melebihi dari itu. Seperti tadi mereka tidak pernah sangka-sangka kalau di Arab Saudi 5 hari itu bisa sampai kurang lebih 7 juta, ya 6,9 kan itu. Seperti itu, menarik sekali. Kemudian Pak Agus, harga yang naik ini Pak, indikatornya apa saja selain pandemi Pak? Memang kalau kita lihat dari komponen harga sebelum pandemi itu yang paling mahal itu kan tiket pesawat. Tiket pesawat itu bisa antara 10 sampai 12 juta.
kemudian hotel, ya itu juga komponen yang transport yang menjadi naik ya Pak ya dari pandemi ini ya, itu juga berpengaruh. Semuanya naik, semua komponen itu naik. Makanya tadi Pak Ali bilang dari 26 kemungkinannya akan naik hampir 10%, jadi 28 juta. Nah, yang paling sekarang ini yang harus dipertimbangkan oleh jamaah adalah biaya karantina. Itu yang menjadi pertimbangan. Makanya itu kalau karantina ini hilang, Insya Allah mudah-mudahan penuh Pak asrama. Penuh lagi kita berangkatkan full. Ya kalau dulu kan kita bisa memberangkatkan berbis-bis gitu ya. Sekarang ini ngumpulin satu bis aja 42 orang itu rasanya agak berat. Agak berat ya Pak ya. Padahal dulu bus satu bus itu kita sudah merasa wah kenapa cuma satu bus. Sekarang malah Masya Allah ya Pak ya jumlah itu. Terkait teknisnya nih Pak Ali, seperti apa sih Pak? Jadi teknisnya gini, jadi kalau untuk pemberangkatan sekarang, jadi PPU teman di mana dia berdomisili, contohnya teman-teman kita ini, coba lengkapi semua persyaratan administrasi, kemudian PCR-nya pokok protokol kesehatan sudah selesai semua, jadi pemberangkatannya itu melalui Jakarta, dari di bandara langsung masuk asrama haji Pondok Gede, di sana di screening atau di karantina 2 hari, 2 kali 24 jam, di sana di screening kelengkapannya, termasuk dia PCR-nya, kemudian periksa vaksinnya, diperiksa ulang, termasuk dokumen-dokumen yang lainnya. Itu semua di screening di asrama haji ya selama 2 hari, 2 kali 24 jam. Lalu kemudian Pak, kalau ada jemaah haji yang tidak, yang ternyata tidak memenuhi syaratnya Pak, syarat teknisnya itu apa Pak? Iya, kalau tidak memenuhi persyaratan, mungkin pimpinan travelnya disuruh. Gimana caranya supaya itu bisa dilengkapi. Yang jadi persoalan kalau jamaahnya itu positif, itu yang jadi persoalan. Ya harus tinggal, harus dikarantina. Itu saya juga apalagi baru mau berangkat, baru dia harus dikarantina, nggak jadi berangkat ya. Itu juga menjadi mungkin beban dari teman-teman travel juga, menjadi was-was ketika harus di PCR di asrama haji sebelum berangkat. Ya itu berdoa supaya semuanya negatif. Kalau ada yang negatif ya, kalau ada satu aja yang positif ya harus dikarantina lagi. Dikarantina lagi ya Pak ya. Ada itu biaya, itu ya biayanya dari jamaah lagi ya tidak dia sangka-sangka. Apalagi kalau karantina positifnya bisa 14 hari, Masya Allah luar biasa. Kalau karantinanya di asrama haji nggak masalah. Saya kira asrama haji itu agak murah dibanding dengan hotel yang lain, dan fasilitasnya juga sama. Ya kalau asrama haji kita di sini kan sudah dijadikan sebagai karantina COVID kemarin, dan alhamdulillah luar biasa kan. Luar biasa penanganannya kemarin ya Pak ya. Baik Bapak Agus, untuk pendekatan mengenai harga yang tidak terduga-duga kepada calon jemaah seperti apa Pak? Ya pendekatannya memang kita mereka sebenarnya sudah banyak yang tahu ya. Sudah banyak yang tahu ya Pak? Iya, karena informasi-informasi di media sosial itu kan banyak sekali. Sudah cepat sekali mengenai biaya-biaya karantina yang mahal. Dan itu memang menjadi sorotan. Makanya kita sangat bersyukur sekali bahwa Kemenak bisa memfasilitasi dengan mempersiapkan asrama haji, karena itu memang harganya jauh sekali. Kalau di hotel bisa sampai 10 juta itu untuk 10 hari. Kalau di asrama haji bisa 3 sampai 4 juta saja, dan itu memang sangat menolong sekali. Sangat menolong para jemaah. Terus kemudian pendekatan kepada jemaah yang tidak melek teknologi itu seperti apa Pak? Orang-orang yang ada di daerah misalnya. Nah itu memang justru itu yang banyak sekali sekarang, jamaah itu yang dari daerah yang tidak melek teknologi. Yang itu yang menjadi, yang memiliki antusias yang tinggi ya? Itu yang justru mereka, karena mereka rata-rata yang usia-usia menjelang senja gitu kan. Dan itu yang rata-rata memang karena dia pikir dia masih sehat, maka dia berusaha untuk bisa berangkat. Nah pendekatan yang kita lakukan adalah memang kita sampaikan memang di awal bahwa ada kemungkinan biaya ini, jadi tolong sampaikan ke keluarga. Jadi mungkin uangnya tidak usah dulu dibawa, disiapkan saja di Indonesia, karena kan transfer uang itu kan juga sekarang sangat mudah ya. Sangat mudah ya, bisa langsung kita terima, bisa langsung kita lakukan pembayaran. Bisa juga kerja ekstra PPIU itu, Ampuri itu kalau gaptek teknologi, karena harus didampingi semua jamaah itu. Ya apalagi di sana pakai aplikasi yang untuk jadwal ibadahnya, jadwal
Tawaf sa'inya semua pakai aplikasi. Semua pakai aplikasi, semua tiba-tiba menjadi digital ya Pak? Iya, digitalisasi. Semua tiba-tiba menjadi digital. Ya, makanya bagi jamaah yang mungkin dari kampung tidak melihat teknologi, ya harus beliau ya mutawifnya dan pendampingnya itu yang harus dampingi terus. Jadi memang kesiapannya itu juga, dan mungkin teman-teman dari asosiasi ini bisa mempersiapkan itu sebelum berangkat, bahwa ya sedikit-sedikit memberikan pengetahuan tentang aplikasi Tawakalna itu. Ya seperti itu Mbak. Dari Kemenak, bentuk pengawasan yang dilakukan menyikapi umroh pada tahun ini Pak, jumlah yang berangkat berapa Pak, khususnya di Sulawesi Selatan? Kalau di Sulawesi Selatan ini tepatnya sebetulnya saya nggak hafal, ya. Tetapi pengawasannya itu kan mereka ketika Pak Dirjen bersurat, jadi semua yang mau berangkat itu harus mendaftar melalui Siskopatu. Ya, jadi pengawasannya kita melalui sistem itu yang ada di Siskopatu Kementerian Agama untuk jamaah umroh. Pengawasan kita itu kan bagi teman-teman travel yang mungkin ada travel yang tidak berizin, yang melakukan apa istilahnya melakukan gerakan untuk memberangkatkan. Ini yang kemarin juga kami agak susah karena nanti ketahuan mungkin ketika dia bermasalah, oh ternyata ada travel yang ke Sulawesi Selatan ini yang merekrut jamaah tanpa harus ada cabangnya, tanpa diketahui di sini ada perwakilannya secara resmi. Itu kadang-kadang itu yang membuat mungkin menjual kepada jamaah dengan harga yang cukup di bawah, yang murah itu. Kemudian jumlah berangkatnya Pak? Jumlah berangkatnya sebetulnya di kami itu yang terdaftar kemarin itu sebetulnya secara keseluruhan, tapi kan tidak mungkin berangkat sekaligus. Itu di kami itu 3.800 jemaah umrah, 3.000 yang kemarin Pak, yang waktu kita rapat pertama, yang terpending itu. Nah, dan mungkin itu yang ada 3.800 yang terdata di kami yang sudah masuk uangnya, yang seperti itu. Jadi didahulukan yang tertunda begitu Pak? Iya, seperti itu mungkin dari travel itu yang tertunda. Mereka tetap pertimbangannya adalah biaya kan, karena kan dulu biayanya sudah berbeda sekali. Betul. Sudah berbeda, jadi ada penambahan ya Pak? Betul. Dan kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu, harusnya dari sana. Iya. Kemudian untuk tanggal 25 Pak, berapa sih Pak jumlah yang fix gitu untuk diberangkatkan? Mungkin kalau dari kita targetnya sih satu pesawat ya. Satu pesawat itu ya sekitar 230-an untuk dari Ampuri sendiri. Ampuri sendiri itu Sulawesi Selatan ya Pak ya? Ya, Sulawesi Selatan. Jadi ada 200 setiap, mungkin itu sudah berlaku menjadi total ya Pak ya, total jemaah yang berangkat dari daerah 200-an lebih begitu ya Pak ya. Baik Pak, apakah ada aturan gelombang pemberangkatan Pak? Tidak ada aturan gelombangnya, yang jelas setelah dibuka memenuhi syarat ya punya kuota untuk di pesawat silakan aja ya begitu kan? Oh begitu ya Pak? Ada kuota seperti jemaah haji ya. Saya jelaskan kalau haji itu punya kuota tersendiri. Ada kuotanya karena ada kita ada pelaksanaan yang wajib dilakukan satu hari ya. Jadi harus di wukuf di Arafah. Nah itu yang membuat ada kuota terbatas. Nah kalau umroh itu kan nggak ada, setiap hari bisa setiap hari bisa, kecuali hari-hari yang tidak memang ada hari-hari yang tidak boleh kita melaksanakan umroh. 1 bulan itu memang persiapan haji, dan setelah haji beberapa hari itu memang tidak bisa umroh. Tapi selebihnya itu silakan berumrah. Jadi ada pelonggaran Pak ya, seperti tahun-tahun sebelum pandemi. Iya, insya Allah tetap yang jelas Mbak, dibuka umrah silakan aja. Yang penting memenuhi protokol kesehatan, syaratnya sudah dipenuhi, syarat yang disyaratkan oleh Kementerian Agama atau Indonesia dan Arab Saudi sudah dipenuhi, silakan aja. Tidak mengenal gelombang bergelombang ya Pak. Yang penting sudah ada silakan. Satu pesawat silakan Pak. Silakan berangkat. Oke Pak Agus, dari pihak Asosiasi Umroh bagaimana upaya memastikan umroh tahun ini berjalan dengan baik Pak? Nah ini yang kita perlu perhatikan ya. Ada beberapa teknis yang memang sangat berubah dengan tahun sebelumnya. Kalau dulu itu apply visa kita bisa langsung apply visa visa saja. Nah sekarang nggak bisa, mau apply visa itu sudah harus dengan hotel
hotel di Makkah dan di Madinah. Betul. Berarti apply visanya sudah ada memang. Harus ada hotel di sana di mana. Jadi harus kita dulu pesan hotel dulu, baru bisa apply visa. Karena di Saudi begitu, tidak mau terlantar di sana, tidak ada hotelnya. Nah, kemudian juga sekarang pesan tiket penerbangan itu sudah harus dengan hotel karantina. Hotel karantina juga udah jelas ya Pak? Harus include dengan, jadi yang karantina itu harus include dengan tiket. Jadi airlines yang menyiapkan, yang kita belinya itu dengan tiket pesawatnya. Kemarin ini ada yang terpending 1 hari karena dia pakai Qatar Airways, tapi dia beli tiket karantinanya bukan lewat Qatar. Nah, itu yang sedikit menjadi kendala. 109 ya. Meskipun sekarang alhamdulillah sudah bisa terbang, sudah bisa diasi, sudah. Nah, jadi itu yang kemudian juga perbedaan yang lain adalah dulu itu kan banyak sekali hotel-hotel di sana, bahkan ada yang apartemen-apartemen bisa dipakai oleh travel-travel yang mencari harga murah. Nah, sekarang itu udah tidak bisa lagi. Sudah tidak bisa. Semua hotel-hotel itu harus connect dengan Tawakalna. Jadi kita apply itu harus hotel-hotel yang bintang 4. Nah, kemarin tuh sekarang sudah bisa lagi bintang 3. Nah, jadi yang kemarin itu memang bintang 5 dan bintang 4. Kemudian juga sempat kita khawatir kemarin karena katanya hanya boleh berdua saja, tidak boleh berempat. Tidak boleh berempat dalam satu kamar. Dalam satu kamar. Nah, sekarang alhamdulillah sekarang sudah dibuka lagi, sudah bisa kuat, karena kan jamaah cari yang penting murah gitu kan, bisa berangkat meskipun dia berempat, kadang-kadang malah bertujuh, berenam pun kalau dia satu keluarga. Dia lebih suka kalau ngumpulnya rame-rame seperti itu. Ya, Pak, ya. Baik Pak, selain pengawasan, apalagi sih Pak upaya lain yang dilakukan? Kalau kita memang pertama kita sekarang ini untuk calon jamaah kita memang agak screening terutama kesehatan. Nah, kita tanya dulu apakah sudah vaksin atau belum, karena kalau tidak vaksin pasti ditolak. Kemudian yang kedua, apakah ada penyakit-penyakit penyertanya, ya bawaannya, itu yang kita sangat khawatir, karena kan ini COVID itu kalau ada sakit bawaan untuk resikonya lebih berat lagi. Nah, jadi seperti itu yang kita tekankan ke seluruh jamaah supaya terbuka kepada kita. Kemudian kita juga minta kontak mereka di Indonesia, siapa personal in charge-nya di Indonesia, keluarga terdekatnya gitu. Jadi kalau terjadi apa-apa di sana, bisa langsung hubungi ya Pak ya? Langsung bisa hubungi dan mereka bisa ambil keputusan. Seperti itu. Iya. Baik Pak Ali, melihat kondisi kita nih Pak yang berangsur membaik, apakah ada pandangan nih Pak akan kembali normal nih? Iya, insya Allah. Iya, insya Allah Pak, begini Bu. Jadi kami selalu tekankan ke PPIU bahwa jaga kebijakan pemerintah tentang protokol kesehatan, karena itu yang membuat semuanya bisa stabil. Termasuk pada saat pelaksanaan ibadah umrah ini, jaga betul protokol kesehatan, ya beri kepastian kepercayaan Indonesia kepada Arab Saudi supaya pada saat-saat yang akan datang ini, mudah-mudahan di tahun 2022 ini cikal bakal pelaksanaan haji, kalau pelaksanaan umrahnya ini sukses, insya Allah haji di tahun 2022 itu bisa berjalan dengan baik. Iya, itu yang menjadi mungkin penekanan kita. Terkait dari harganya sendiri Pak, apakah nanti akan ada pengembalian harga sebelumnya Pak untuk mendatang jika situasinya untuk jemaah umrah apa haji? Umrah Pak. Untuk umrah sih saya mungkin tidak, karena kalau Kementerian Agama sudah buat aturan bahwa harga dasarnya itu 26 juta, semua PPI itu kan bisa mengkalkulasi berapa biaya yang harus dipakai selain daripada umrah, biaya umrah itu untuk karantina sekian. Saya kira tergantung dari yang, malah saya bilang mungkin ada penambahan bukan pengembalian. Tidak ada pengembalian lagi. Maksud saya seperti ini. Jika nanti situasi pandemi sudah kembali membaik begitu Pak, tidak ada lagi ini?
Dari harga 26 menjadi 28, apakah ada lagi nih kembalian? Itu kemungkinan nanti analisanya. Jadi kalau biaya umrahnya sih itu mungkin fleksibel, bisa naik mungkin bisa turun, tergantung mungkin biaya pesawatnya, biasa hotelnya, biaya makannya, transportasinya. Tetapi untuk biaya karantinanya, kalau sudah pandeminya sudah ada, pasti ditiadakan, pasti itu dikembalikan, ya pasti normal kembali kan, seperti itu. Makanya itu yang kami minta kepada penyelenggara perjalanan ibadah umrah, betul-betul taat aturan protokol kesehatan. Itu sudah cukup membantu kami untuk apa istilahnya ya, untuk supaya pandemik ini bisa berlalu secepat mungkin ya Pak ya. Kita taat aturan supaya pandemi segera hilang ya Pak ya. Kita berdoa seperti itu. Untuk kedepannya Pak, apa sih Pak harapan Bapak dalam dunia haji dan umrah Pak? Kita mulai di Pak Ali dulu. Iya, pertama untuk dunia umrah saya kira pertama mudah-mudahan pandemik ini bisa selesai secepatnya ketika kita bantu pemerintah untuk vaksinasi, kemudian menjaga jarak dan sebagainya, itu bisa kembali normal pelaksanaan ibadah umrah untuk membantu masyarakat untuk melakukan ibadah di Haramain selain haji. Itu yang pertama yang saya harus sampaikan. Kemudian menyangkut persoalan haji, ya mudah-mudahan sahabat-sahabat kita, duta-duta Indonesia yang berangkat ke Arab Saudi ini bisa lebih taat aturan, lebih percaya diri, ya lebih mempercayai kepercayaan dirinya kepada Arab Saudi, yang pada akhirnya nanti kepercayaan Arab Saudi untuk tetap membuka pelaksanaan ibadah haji untuk mengundang seluruh negara-negara penerima jemaah haji itu bisa dilaksanakan di tahun 2022 ini. Saya kira ini cikal bakal, ini adalah cerminan, ini adalah barometer ketika pelaksanaan umrah ini bisa berjalan dengan baik dengan protokol kesehatan yang ketat dan ditaati. Insya Allah saya yakin pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022 ini bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu. Seperti itu ya Pak ya. Baik, seperti apa dan bagaimana agar penyelenggaraan umrah tahun ini menjadi aman dan lancar meski di tengah pandemi menerjang Pak? Harapan dan masukan Bapak, saya minta Pak Agus lebih dahulu. Ya, tentu harapan kita adalah yang pertama, harapan pertama itu memang tentu adalah pandemi ini segera berakhir ya. Kalau pandemi ini berakhir tentu pelaksanaan umroh itu menjadi normal kembali dan kita bisa lagi berumroh seperti biasa. Yang kemarin-kemarin kan kita ada paket-paket seperti umroh plus Turki ya, dan ada juga umroh plus Aqsa, itu yang kita jual. Dan udah sekarang ini kan sulit lagi kita laksanakan karena biaya umrohnya sendiri sudah mahal sekali. Nah kalau 38 juta terus tambah lagi Turki dan atau Aqsa kan akhirnya jadi 40 bahkan sampai 50 juta. Nah kemudian harapan yang lain adalah mudah-mudahan karantina ini bisa segera dicari solusinya ya, karena kan yang kita umroh itu seperti yang dikatakan Pak Ali tadi, bahwa yang umroh itu orangnya itu saja di situ, jadi dia sudah kayak satu kota lah begitu kan. Beda kalau kita misalnya berwisata ke tempat-tempat umum yang lain. Kalau misalnya kita ke Eropa misalnya kan kita keliling-keliling tuh, nah itu resiko terpapar memang tinggi ya Pak ya? Tinggi. Tapi kalau ini kan kita semua orang umroh di situ ya kan, hanya mobilnya di tempat itu saja kan resiko terpaparnya juga sedikit. Nah, rendah ya Pak ya? Rendah. Makanya saya bilang tadi kalau semuanya untuk masuknya sudah diketatkan, nah mungkin keluarnya agak diperingan gitu ya. Tetapi kembali lagi kebijakan itu tetap selalu ada di pemerintah kan. Nah kita hanya bisa memberi masukan, memberi harapan supaya ada jalan keluarnya ya Pak ya? Ada jalan keluarnya sehingga masyarakat ini bisa kembali bersemangat untuk beribadah di sana. Karena kan apalagi kita orang Sulawesi Selatan ya. Iya, antusiasmenya Pak seperti apa Pak? Meski pandemi? Ya meskipun di pandemi antusiasme tetap banyak, meskipun memang terakhirnya mereka masih mahal ya gitu ya. Walaupun ada
kelirihan seperti itu, tapi tetap melaksanakan tetap mereka juga. ya tetap banyak juga yang ya sudahlah, kalau misalnya memang segitu ya sudah kita berangkat saja karena memang dia udah niat. Bayangkan ini sudah 2 tahun. Iya betul. Saya banyak sekali jamaah yang memang setiap tahun saya ada jamaah itu 5 tahun betul-betul dia selalu daftar. Selalu daftar ya Pak? Iya. Setiap tahun mendaftar? Setiap tahun mendaftar, begitu pulang dia langsung telepon, Pak Agus saya mau daftar untuk tahun depan ya, tolong disiapkan lagi. Nah dia mulai lagi menabung lagi. Dan ya itulah orang Sulawesi Selatan ya seperti itu. Begitu karakteristik. Kerinduannya terhadap Rasulullah dan nama Allah itu sangat luar biasa. Dan memang ya kita harus fasilitasi lah seperti itu. Baik, seperti itu. Pak, closing statement Pak. Penyelenggaraan umroh aman dan lancar Pak. Seperti apa sih Pak? Mulai dari Bapak Ali kemudian Pak Agus, silakan Pak Ali. Pertama, kalau penyelenggaraan umrah ini bisa aman dan lancar, ya seluruh stakeholder pelaksanaan penyelenggaraan ibadah umrah itu harus taat aturan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami mengharap bahwa pembinaan kepada jamaah bukan hanya pembinaan ibadah, tapi pembinaan persoalan pelayanan, persoalan ketaatan terhadap aturan itu tetap harus digaungkan oleh para penyelenggara atau pendamping jamaah umrah yang berangkat ke Tanah Suci. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kami mengharap bahwa pelaksanaan ibadah umrah ini jangan hanya memakai istilahnya menggunakan satu pintu, yaitu Jakarta, Pondok Gede, tapi itu mudah-mudahan Sulawesi Selatan, embarkasi Hasanuddin juga bisa menjadi pintu untuk keberangkatan jamaah umrah dari Indonesia Timur. Itu mungkin lebih bisa menurunkan biaya atau harga untuk pelaksanaan ibadah umrah yang akan datang. Itu. Kemudian paling terakhir saya sampaikan bahwa saya berpesan kepada seluruh jamaah ataupun teman-teman dari PPI yang berangkat, sekali lagi kepercayaan Indonesia di Arab Saudi itu betul-betul dijaga, ya, bahwa Arab Saudi selama ini ragu dengan kejujuran Indonesia. Saya kira ini harus dibuktikan bahwa ini saya warga Indonesia, betul-betul apa yang disyaratkan oleh Arab Saudi, apa yang disyaratkan oleh Kementerian Agama, apa yang disyaratkan oleh protokol kesehatan itu harus ditaati supaya itu tadi pelaksanaan perjalanan ibadah umrah bisa lancar, aman dan tertib. Saya kira seperti itu. Baik, dilanjutkan oleh Pak Agus, silakan Pak, penyelenggaraan umrah tahun ini agar menjadi aman dan lancar Pak. Yang pertama supaya ini aman dan lancar ya bagi seluruh calon jamaah. Yang pertama tidak usah khawatir, jangan ragu bahwa ini memang ada biaya-biaya yang cukup bertambah, tetapi itu insya Allah seperti janji Allah itu akan pasti mendapatkan pahala yang lebih besar lagi ya. Kemudian yang kedua adalah daftar ki atau cari ki travel yang sudah memiliki izin. Betul. Dan kalau bisa cari ki yang lokal, karena kalau dia di luar dan belum ada cabangnya di sini kan agak susah. Bisa dipertanyakan juga begitu. Bisa dipertanyakan juga, dan tentu akan memberi effort yang tinggi juga bagi Kemenak di sini kalau ada masalah dengan travel dari luar. Makanya Kemenak Sulsel juga tentu sangat ketat sekali dalam memantau penyelenggara PPU yang beredar di Sulawesi Selatan. Kemudian harapan saya juga bagi teman-teman penyelenggara umroh PPU, marilah kita bergandeng tangan bersama-sama, kita melayani calon jamaah ini dengan baik. Mungkin untungnya jangan, tidak usah dulu terlalu banyak ya, cukup 1 juta saja misalnya ya per jamaah. Kalau dulu kan mungkin bisa 1,5, nah sekarang mungkin kita lebih ya kencangkan ikat pinggang lah, yang penting jamaah itu bisa berangkat. Bisa berangkat dulu ya. Kemudian harapan kami kepada pemerintah adalah kita dibantu untuk memantau ya, kemudian mungkin juga diberi advice kalau kita karena kita kan selalu berkoordinasi dengan Kemenak. Kemudian juga mungkin mengenai karantina itu segera bisa dicarikan solusi yang lebih smooth lah. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih.
Baik Pak Agus dan Pak Ali, terima kasih atas waktu kita berbincang-bincang mengenai tahun ini sudah bisa umroh ya. Baik Salabas People, akhirnya saya Hajratul Aswad mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena saya akan pamit undur diri dan kita berjumpa lagi di episode-episode selanjutnya.